Laras? Kak Tarinya baru aja pergi. Dia ke rumahnya Pak Rama. Ke rumah saya. Saya harus secepatnya ketemu dengan Tari. Ngapain kamu kesini? Saya cuma ingin bertemu dengan Pak Rama. Ada urusan apa? Saya hanya... Hanya apa? Saya tuh tahu orang kayak kamu. Kamu ingin kaya dengan cara cepat, kan? Intinya, kamu pengen Kak Rama karena Kak Rama kaya. Kamu nggak malu? Kamu tahu siapa saya? Saya adik iparnya Kak Rama. Kak Rama tuh sudah menikah dengan kakak saya. Tari, tunggu, Tari. Kamu kenapa? Kok nangis? Ada apa, Tari? Kenapa? Setelah kamu bohong sama saya, kamu mesti tanya kenapa? Bohong? Bohong apaan? Jangan ganggu saya lagi dan jangan pernah bicara sama saya lagi. Kamu telah mengkhianati saya dan kamu telah berbohong sama saya. Saya benci sama kamu, Rama. Saya benci. Tari! Tari! Karena cinta, dunia bisa porak-poranda. Tapi karena cinta, hidup jadi warna. Edo, tadi Tari ngomong sama kamu ya? Emangnya dia nggak cerita? Apa emang udah jadi kebiasaan kalian berdua untuk nggak saling terus terang? Ya, kayak contohnya Kak Rama sebenarnya tuh udah punya istri. Apa? Itu yang kamu katakan sama Tari? Kenapa nggak tanya langsung aja ke dia? Edo, apa yang kamu katakan sama Tari? Ya hal-hal kecil yang seharusnya tuh diomongin sama dia. Kayak Kak Rama tuh sebenarnya udah bohongin dia. Kak Rama udah punya istri. Berani-beraninya kamu ngomong begitu sama Tari. Tari itu gadis baik-baik dan dia tidak tahu apa-apa. Kalau kamu punya urusan sama saya, kamu ngomong langsung sama saya, bukan sama dia. Ya terserah saya dong ngomong apa. Emang kenyataan begitu kan? Buktinya Kak Rama udah punya istri, dia masih ngejajar Kak Rama. Dasar cewek murahan. Edo, kamu nggak boleh ngomong begitu sama Tari. Dia itu nggak tahu apa-apa. Apa-apaan kamu? Hei, Edo, Rama. Kok jadi begini?
Papa tanya aja sama dia. Andre. Dre, gue minta maaf soal tantri ya. Emangnya ada yang mau lo sampein ke gue? Soal tantri, nggak apa-apa lagi. Gue cuma pengen bilang, gimana keadaan om lu sekarang? Oh, sekarang om gue lagi dioperasi. Cuma sayangnya gue nggak bisa nungguin di rumah sakit. Karena kan hari ini ada ulangan harian gitu. Ya, tapi syukurlah. Karena uang itu lo bisa pergunain. Makasih banyak ya, Andre ya. Gue nggak tahu seandainya... Lo nggak usah berterima kasih sama gue karena uang itu bukan dari gue. Tapi dari Edo. Apa? Dea, lu juga nggak kenal gue banget kan? Tapi kenapa lu bisa nerima uang dari gue? Dan sekarang apa bedanya sama Edo? Ya jelas beda dong, Dre. Gue pikir selama ini antara lo dan gue punya sesuatu dan punya ikatan. Selama ini gue juga tahu kalau lo yang nolongin gue. Tapi ternyata lo cuma surannya Edo kan? Dan gue nggak yakin apa gue bisa percaya lagi sama lo, Dre. Gue juga nggak tahu gimana membuat lu percaya sama gue, Dek. Gue sendiri nggak ngerti kenapa gue jadi kayak gini. Tari, kamu kenapa? Pasti masalah Pak Rama lagi, kan? Pasti SMS dari rumah sakit. Nggak mungkin dia akan sepanik itu kalau bukan karena soal omnya. Kalau nilai ulangan dia sampai jelek, beasiswanya bisa terancam dicabut. Laras, selamat malam. Tarinya ada. Bu, bisa saya ketemu dengan Tari dan bicara dengan dia? Pak Rama sebaiknya pulang saja. Tari sudah menderita sekali. Tolong Bu, kasih saya kesempatan untuk menjelaskan semua ini sama Tari. Tapi Tari tidak mau ketemu sama Pak Rama. Katakan sama Tari, kalau dia tidak mau menemui saya akan tetap di sini sampai dia mau menemui saya. Biarkan dia bicara, Bu. Karena apapun yang dia katakan, tidak akan merubah semuanya. Tari, paling tidak saya mau menjelaskan semua yang terjadi. Penjelasan apa lagi? Kamu mau bilang kalau Edo membohongi saya? Dan kamu mau bilang kalau kamu belum menikah, begitu? Saya justru datang ke sini untuk menjelaskan kalau yang dikatakan Edo itu semuanya betul.
Saya memang sudah menikah 5 tahun yang lalu, tapi Kenapa kamu membohongin saya? Kenapa kamu mengkhianati saya? enggak, Tari. Saya tidak membohongi kamu. Tolong kasih saya kesempatan untuk menjelaskan ini semua dan Semuanya sudah jelas, Rama. Saya mohon kamu meninggalkan saya. Dan jangan ganggu saya lagi. Tari. Tinggalkan saya. Tari. Ini kok. Kenapa, Dek? Aduh, ini nggak mungkin nih, Tan. Kok nilai gue jadi begini? Hah, pasti itu karena Andre. Duh, sumpah ya. Gue yakin banget. Gue ngerjain ini tuh baru setengah jalan. Dan ini semuanya udah keisi dan semuanya bener, Tan. Kemarin gue ngeliat si Andre itu megang kertas ulangan lo. Terus dia bawa barang kertas ulangan dia. Ya justru gue awalnya ngira dia ngejailin lo. Cuman kalau kayak gini namanya baik hati, Dek. Kok gini sih? Selama ini gue pikir Andre baik sama gue karena dia ngerasain sesuatu seperti yang gue rasain ke dia. Tapi ternyata selama ini dia ngelakuin ini semua buat Edo ya? Apa iya ya? Selama ini Andre baik sama gue karena Edo. Atau Andre juga punya perasaan yang sama seperti yang gue rasain. Nih, Apa nih? ini buat gantiin motor yang lo jual. Ambil. Udah nih. Dok, ini... Iya. Dok. Makasih banyak, Dok. Gila gue gak nyangka banget, Dok. Makasih banyak, Dok. Udah, lo tenang aja. Selama lo setia sama gua, semua kebutuhan lo bakalan terpenuhi. Tapi ingat, kalau sampai lo macem-macem, hidup lo bakalan gue bikin sengsara. Dea adalah tugas utama lo. Kalau gue udah bisa dapetin dia, lo mau apa lo tinggal sebut, oke? Ya, oke. Dok, makasih ya. Dia kayaknya om lu tuh emang butuh deh dokter ahli. Dan gua rasa Edo pasti bisa bantu dan bisa nyariin ya, karena keluarganya Edo pasti kenal dong dengan beberapa dokter ahli. Ya kan? Kok lo perhatian banget sama gue, Dre? Ya karena gue temen lo. Lo bohong. Hah? Bohong? Ya ngapain juga gue mesti bohong. Kenapa lo nuker kertas ulangan gue dengan kertas ulangan lo? Kok lu bisa berpikir kayak gitu? Dea, ya nggak mungkin lah gue ngelakuin itu semua buat lo. Ya enggak lah. Tantri lihat lo. Hah? Ya, Tantri yang ngeliatin lo. Disuruh Edo.
Edo ya? Berarti semua yang lo lakuin karena disuruh Edo? Ya kalau enggak, ngapain juga gue mesti ngelakuin kayak gitu? Ya enggak lah. Andre, waktu di rumah sakit itu, gue ngerasa antara lo dan gue punya perasaan dan ada sesuatu di antara kita, Andre. Dea, lu kayak nggak tahu gue aja. Gue kan bunglon, selalu beda setiap saat. Ya kan? Kenapa perasaan gue jadi nggak enak kayak gini sih? Kenapa setiap gue ngeliat Dea sedih, gue juga ikut sakit, ikut sedih. Tapi gue harus kuat. Gue sebatang kara. Dea pasti ngerti. Rama. Papa. Kamu sudah bicara sama Tari? Tari tidak mau mendengarkan saya. Kamu harusnya bisa mengerti dia, Rama. Dia pasti sangat terpukul begitu mengetahui cerita itu dari Edo. Tapi Tari tidak mau memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan semuanya, Pak. Rama, Tari itu kan cuma manusia biasa. Wajar sajalah kalau reaksinya seperti itu ketika mengetahui lelaki yang dicintai ternyata sudah punya istri. Papa betul. Tapi kalau Tari benar-benar mencintai saya, dia akan mempercayai saya, Pak. Apa artinya cinta kalau tidak ada rasa saling percaya? Dia bahkan tidak memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Dia menutup diri dan mengusir saya begitu saja. Itu bukan cinta namanya, Pak. Pokoknya, jangan biarkan hubungan kalian ini berakhir begitu saja. Bukan saya, Pak. Bukan saya yang memilih ini. Tapi Tari. Mereka saling mencintai, tapi tidak ada yang mau mengalah satu pun juga. Harus ada orang lain yang turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ya, masuk. Dea, mau ngapain lo kesini? Gue datang ke sini karena gue pengen tahu. Selama ini bukan lo kan yang nolongin gue, tapi Edo. Ya ampun, Dek. Gue harus ngomong apa lagi sih, Dek? Gue udah ngomong yang sejujur-jujurnya. Yang nolong lo itu bukan gue, tapi Edo. Susah banget sih bikin lo percaya sama gue. Gue mau kejujuran bukan dari kata-kata, tapi dari hati. Seandainya gue bisa ngerasain arti detak jantung lo saat ini. Heh! Apa-apaan ini? Bawa-bawa cewek ke kamar segala. Kamu pikir ini rumah bordil ya? Jangan kamu rusak tempat ini dengan reputasi kamu dengan bawa cewek kayak gini. Jangan ngomong sembarangan ya, Tante. Dea bukan tipe cewek kayak gitu. Ah, itu kan kata
kamu? Tante bisa sopan dikit nggak sih? Sejak kapan kamu berani ngelawan saya, hah? Ya terus kenapa? Kalau saya berani kenapa? Tante marah, tante nggak suka. Tante mau ngusir saya, udah usir aja, saya juga nggak peduli kok. Tapi saya tidak akan membiarkan tante menghina dia seperti itu. Dasar anak muda zaman sekarang. Dikasih tahu malah ngeyel. Hah? Andre, sekarang gue udah tahu jawabnya, Andre. Lu udah nggak bisa nyembunyiin semua ini. Ternyata lu yang nolongin gue, bukannya Edo. Gawat, ini nggak boleh terjadi. Kalau sampai Edo tahu, mampus. Dea, tunggu Dea. Ya, emang bener. Selama ini gue memang yang bantuin lo. Tapi satu hal yang lo mesti tahu, gue yang ngelakuin kayak gini karena gue dibayar sama Edo. Tadi dia habis belajar di rumah teman Tante. Belajar? Belajar apaan? Belajar pacaran? Maksud Tante? Jangan pura-pura tolol ya. Lihat nih. Lalu apa artinya bunga ini? Apa ini bayaran untuk kamu dari mengajari semua teman-teman cowok kamu itu? Maaf Tante, tapi Dea benar-benar nggak tahu siapa dan kenapa ada bunga itu di sini, Tante. Oh, begitu ya. Lalu siapa Edo ini? Siapa? Edo? Ngapain dia ngirim bunga? Siapa Edo? Hah? Edo itu dia anak ketua yayasan di sekolah Dea, Tante. Anak ketua yayasan? Kamu kenapa nggak bilang dari tadi sih, sayang? Tante sih nggak jadi masalah kalau kamu mau pacaran. Tapi Tante hanya takut kamu salah pilih aja. Kalau memang anaknya baik, Tante, saya nggak bisa, Tante. Karena Edo itu cuma teman sekelas saya aja. Ya kalau begitu, anggap dia lebih dari sekedar teman sekelas aja dong. Tante, saya nggak bisa. Nggak bisa apa sih? Kamu jangan sok suci deh. Selama ini kita hidup kekurangan. Om kamu aja sekarang masih di rumah sakit. Siapa yang menanggung semua ini? Dan sekarang sudah saatnya kamu membalas budi. Awas ya kalau sampai laki-laki itu lepas dari tangan kamu. Selamat pagi, Tari. Selamat pagi, Pak. Bapak tahu saya sangat menghormati Bapak. Tapi kalau Bapak kesini hanya membicarakan soal masalah Rama, saya tidak ingin mendengar apa-apa. Karena dia sudah sangat keterlaluan sekali. Saya mengerti, Tari. Justru saya datang ke sini bukan untuk minta maaf atas perbuatan Rama terhadap kamu. Tapi saya justru ingin menunjukkan pada kamu bahwa apa yang dilakukan Rama itu sama sekali tidak pantas untuk dimaafkan. Saya tidak mengerti kenapa kita... Ini istri Rama? Iya. Namanya Dina. Anak perempuan saya yang telah 4 tahun lamanya menjalani kehidupannya di sini. Selama itu pula, saya selalu merasa terenyuh setiap kali melihat Rama yang dalam kesepian dan kesendiriannya.
selalu setia menunggu dan memberi perhatian pada Dina, istrinya yang terbaring koma di sini. Saya menyayangi anak perempuan saya. Tapi saya juga sangat sedih dan iba melihat betapa besar cinta dan pengorbanan Rama pada Dina. Beban yang saya pikul terlalu berat sebagai seorang ayah. Karena saya ingin Rama menikmati kebahagiaannya, tidak terpuruk dalam kesedihan yang berkepanjangan seperti sekarang ini. Saya benar-benar bersalah. Saya tidak memberi kesempatan kepada Rama untuk menjelaskan semua ini. Dan saya rasa saya harus meminta maaf. Selama kalian menyadari betapa pentingnya kasih sayang, maka segala kesalahpahaman antara kamu dan Rama pasti akan bisa diatasi. Mau apa kamu datang ke sini? Saya mau minta maaf. Untuk apa? Saya tidak tahu dengan keadaan Dina sebenarnya bahwa dia telah koma selama 4 tahun. Seperti saya duga sebelumnya. Kamu datang ke sini bukan karena kamu mempercayai saya, tapi karena kamu kasihan sama saya. Tapi maaf, saya tidak butuh kasihan kamu. Yang saya butuhkan cuma pengertian dan kepercayaan. Rama, sebenarnya kita berdua ini salah. Kita berdua itu saling menyakiti perasaan dan hati kita masing-masing. Gimana kalau kita melupakan semuanya dan membuka lembaran baru? Ngapain lu kesini? Masih ngejar-ngejar Kak Rama? Hah? Dasar perempuan murahan! Kalau kamu mau tahu siapa dia, dia adalah calon istri saya. Jelas? Papa senang mendengarnya. Kamu memang pantas untuk memulai hidup baru. Pak! Ini udah betul-betul keterlaluan, Pak. Dia mau nikah lagi. Kalau selingkuh, selingkuh aja dong. Gak usah pakai nikah-nikah segala. Bikin malu aja. Justru kamu yang bikin malu. Papa terus malu kalau lihat muka kamu. Tahu? Kok jadi Edo sih, Pak? Harusnya dia yang disalahin. Dia mau bawa perempuan lain ke rumah ini, Pak. Pokoknya lihat aja. Kalau sampai Kak Rama berani bawa dia ke sini, saya akan keluar dari rumah ini. Jaga mulut kamu. Sekali lagi kamu berani menghina Tari, Papa sendiri yang akan menendang kamu keluar dari rumah ini. Mungkin tidak bisa mengungkapkan atau mengatakan kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan isi hati saya. Tapi saya harap kamu mengerti. Kalau Rama ingin menikahi saya, bukan berarti kamu harus kehilangan dia. Karena saya tahu kamu ada dalam hati Rama lama sebelum saya masuk. Saya tidak akan pernah mengambil tempat kamu dalam hati Rama. Saya tulus mencintai Rama. Tapi mungkin dia tidak mencintai saya.
Karena dia belum pernah mengatakannya. Tari, rasanya baru kemarin kaki-kaki kecil kamu berlarian di rumah ini. Sekarang kamu sudah besar dan sebentar lagi jadi istri orang. Apa kamu yakin ini pilihan yang benar? Kamu betul-betul mencintai dia? Tari yakin, Bu. Tari sangat mencintai Rama. Dan Tari yakin Tari siap menjalani semua ini. Dan Tari akan siap menjalani sisa hidup Tari bersama orang yang Tari cintai. Bu bangga sama kamu. Saya nikahkan Ananda Rama Surya bin Ramadan dengan Lestari binti Subagio dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Lestari binti Subagio dengan mas kawin tersebut tunai. Gimana? Saksi? Sah? Sah. Sah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan. Tari, ada yang ingin saya katakan sama kamu dari dulu. Kamu siapkan mendengarnya? Apapun yang akan kamu katakan, saya akan menerimanya. Karena saya istri kamu sekarang. Saya akan menghadapi semuanya. Tari, saya mencintai kamu. Dan saya tidak menempati kamu di nomor 2 di dalam hati saya. Saya tidak mau kamu bertanya-tanya tentang perasaan saya terhadap kamu. Saya akan selalu mencintai kamu. Dan saya akan memberikan seluruh penghormatan saya terhadap istri saya. Tuhan. Halo? Hah? Iya. Terima kasih. Pak,
Saya mau antar Tari ke rumahnya. Dia ada janji sama adiknya, Laras. Papa kok tumben jam segini masih di rumah? Biasanya udah di sekolah. Iya. Tari bisa diantar sama supir. Ada hal penting yang Papa ingin bicarakan sama kamu. Iya, iya. Nggak masalah, tentu aja, Pak. Tari, kamu nggak apa-apa kan diantar sama supir? Nanti saya nyusul ke sana. Oke, nggak apa-apa. Dina. Kenapa Dina, Pak? Pak. Kenapa? Dina sudah sadar dari koma. Bu. Laras. Bu. Laras. Halo. Dina. Dia sedang tidur. Dokter bilang kondisinya semakin membaik. Saya harus memberitahu Tari. Mas, ada apa ini? Ibu dan Paman Lestari mengalami kecelakaan. Mereka meninggal dunia. Sekarang Laras masih di rumah sakit. Mari, Pak.
cinta.